and office. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas terkait wawasan di bidang sains data. Oke, selanjutnya ini beberapa proses yang akan kita lakukan ketika kita melakukan data science. Kita tahu bahwasanya data science itu merupakan salah satu ilmu yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu lainnya, di antaranya yaitu ilmu statistika matematik, kemudian ilmu sistem informasi, kemudian computer science, dan juga domain knowledge lainnya. Nah, berikut ini merupakan pengertian dari data science. Jadi, data science sendiri itu merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk mendapatkan insight dari data, terutama yang berukuran besar. Nah, data science sendiri digunakan untuk pengambilan keputusan, karena dari insight yang kita peroleh dari data, kita bisa mengambil suatu keputusan, jadi keputusan based on data. Kemudian analisis data kejadian saat ini dan informasi untuk di masa depan. Jadi dari insight tersebut, kita bisa melakukan peramalan atau forecasting dan juga kita bisa melakukan prediksi berdasarkan hasil yang sudah kita analisis. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan insight tersebut? Jadi di dalam data science itu kita tahu ada yang namanya data science life cycle, yang mana ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh data scientist dalam proses menganalisis data. Jadi prosesnya ini mulai dari pemahaman masalah hingga penerapan model. Bisa teman-teman lihat di sini, ada yang namanya discovery data, kemudian data preprocessing, kemudian model planning, kemudian model building, mengkomunikasikan hasilnya dan juga mengoperationalize hasil tersebut. Nah, discovery di sini teman-teman nanti akan memahami bagaimana permasalahan dari analisis data tersebut, kemudian menyiapkan datanya dan sampai pada akhirnya menerapkan modelnya. Nah, eh, untuk eh, tahapan-tahapan lainnya di dalam discovery data tersebut, kita akan menemukan yang namanya raw data atau data mentah, di mana raw data ini sendiri itu didapatkan dari berbagai sumber, baik itu database ataupun dari internet source, atau kita melakukan suatu survei. Nah, jadi banyak sekali sumber data yang bisa kita peroleh, sehingga kita akan mendapatkan suatu raw data, di mana raw data ini merupakan data yang belum siap untuk kita olah. Sehingga di dalam prosesnya kita akan eh, melakukan cleaning data. Nah, jadi cleaning ini juga bisa kita masukkan dalam tahap pre-processing data, yang mana data ini akan kita siapkan menjadi data yang siap untuk kita olah atau formatted data. Nah, di dalam proses formatted data, nantinya teman-teman akan menyimpannya dalam suatu tempat, bisa menggunakan yang namanya cloud computing atau data warehouse. Nah, kemudian dari formatted data tersebut, teman-teman bisa yang namanya melakukan eksplorasi data atau disebut juga sebagai exploratory data analysis. Nah, dari proses exploratory tersebut, teman-teman bisa menemukan anomali, kemudian bisa menemukan pola-pola dari data, sehingga nantinya kita bisa menentukan mana metode statistik yang sesuai dalam proses pengolahan data tersebut. Nah, setelah kita menentukan metode statistik, tentunya kita bisa melakukan proses yang namanya modeling data, atau sehingga nantinya akan mendapatkan suatu model dari data tersebut. Nah, dari model yang sesuai, nantinya kita akan menginterpretasikan. Nah, dari hasil interpretasi nantinya kita akan mendapatkan suatu knowledge atau suatu pengetahuan, atau biasa juga kita sebut sebagai insight. Seperti itu.
Nah, ini merupakan data collecting, jadi ini akan dibahas lebih detailnya lagi. Jadi dalam proses data collecting, raw data itu akan dikumpulkan dari berbagai sumber, dari database, dari internet source, ataupun dari survei. Jadi kita tahu bahwasanya di dalam proses pengambilan data, ketika kita mengambil sebagian dari data, berarti kita sudah melakukan survei. Kenapa survei itu dilakukan? Karena memang adanya keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, maupun keterbatasan sumber daya. Nah, sehingga dilakukan yang namanya survei. Survei ini yang nantinya akan menjadikan kita menggunakan statistik. Karena kita berbicaranya bukan populasi lagi, tetapi sampel, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita gambarkan di sini, misalkan ada populasi, kemudian ada sampel. Nah, di dalam prosesnya ini kan kita sebut sebagai survei. Nah, populasi ini nantinya ada suatu ukuran yang bisa menggambarkan data tersebut. Nah, ukuran tersebut kita sebut sebagai parameter. Kalau ukuran dari sampel kita sebut sebagai statistik. Nah, itu kenapa ketika teman-teman bekerja di dalam sampel, maka teman-teman akan menggunakan yang namanya ilmu statistika. Seperti itu. Nah, selanjutnya dalam proses survei tentunya teman-teman harus menghasilkan suatu sampel yang representatif. Nah, representatif itu yang bagaimana? Yaitu sampel yang bisa menggambarkan dari populasi. Nah, sehingga dalam proses pemilihan metode survei yang sesuai harus kita sesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, metode survei sendiri itu bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang namanya probability sampling, ada juga yang namanya non-probability sampling. Kalau probability sampling merupakan suatu teknik pengambilan sampel yang mana seluruh anggota dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terambil menjadi sampel. Kalau yang non-probability sampling berarti kebalikannya, sehingga seluruh anggota dari populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk terambil menjadi sampel. Kalau yang probability sampling ini biasanya ditujukan untuk statistik inference atau pengambilan suatu keputusan atau melakukan pengujian hipotesis, maka kita lebih disarankan menggunakan yang namanya probability sampling. Tapi kalau kita hanya cukup pada suatu analisis statistika deskriptif atau StatDes, maka kita bisa menggunakan yang namanya non probability sampling. Nah, selanjutnya hasil yang didapatkan dari proses pengumpulan data tersebut kita sebut sebagai data raw atau data mentah, di mana raw data ini belum siap untuk diolah karena biasanya akan ditemukan yang namanya missing value, outlier, kemudian anomali-anomali lainnya, sehingga kita perlu yang namanya menyiapkan data tersebut untuk siap diolah. Nah, ini merupakan data cleaning atau dalam prosesnya kita sebut sebagai pre-processing data. Jadi ini proses untuk mengolah raw data atau data mentah untuk menjadi data yang siap diolah atau formatted data. Nah, di dalam proses data pre-processing atau data cleaning, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama mulai mendeteksi outlier, kemudian mengatasi adanya missing value, kemudian melakukan transformasi data. Nah, outlier ini sendiri itu merupakan data pencilan atau data yang berbeda dengan data-data lainnya. Bisa saja ini kita deteksi dengan beberapa alat, yaitu diantaranya ada dot plot, kemudian ada box plot, ada interquartile links, kemudian ada scatter plot. Nah, jadi kalau dot plot itu biasanya jadi kita menggambarkan posisi datanya itu seperti titik-titik. Itu kenapa disebut sebagai dot plot. Bentuknya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau yang box plot itu bisa teman-teman lihat di gambar yang bawah. eh, itu merupakan visualisasi dari box plot, di mana box plot ini bisa menggambarkan yang namanya nilai minimum,
kemudian nilai maksimum, ada nilai kuartil 1, nilai median, dan juga kuartil 3. Nah, outlier sendiri itu merupakan nilai di luar jangkauan nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, ini misalkan ada titik-titik data yang berwarna hijau, ini yang kita sebut sebagai outlier. Kemudian kalau interquartile range berarti selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan yang namanya scatter plot. Kalau scatter plot itu berarti kita menggambarkan antara dua variabel, antara variabel X dan juga variabel Y. Jadi melalui scatter plot kita juga bisa melihat hubungan variabel tersebut apakah memiliki hubungan linear atau tidak, kemudian apakah hubungannya itu positif atau hubungan yang negatif. Nah, selanjutnya setelah kita selain mendeteksi outlier dalam proses cleaning data atau pre-processing data, kita juga melakukan yang namanya mengatasi missing value. Jadi seringkali di dalam survei itu responden tidak mau menjawab pertanyaan yang kita ajukan, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan yang namanya data yang hilang atau data yang missing. Nah, bagaimana cara kita handling missing value atau mengatasi missing value? Maka kita bisa yang namanya menghapus field yang mengandung missing value tersebut. Atau cara lainnya kita bisa melakukan proses imputasi atau pengisian missing value. Nah, proses imputasi sendiri itu ada beberapa macam pendekatan. Jadi ada yang menggunakan pendekatan rata-rata, ada yang menggunakan pendekatan median, kemudian ada yang menggunakan pendekatan modus. Itu bergantung dari data yang kita miliki. Misalkan data yang teman-teman miliki itu data yang berdistribusi normal. Maka ketika kita melakukan proses imputasi min atau nilai rata-rata itu yang paling sesuai kita gunakan. Tetapi ketika teman-teman itu memiliki data yang memiliki kecenderungan skew atau menceng kiri maupun menceng kanan, maka ini lebih disarankan menggunakan nilai median, karena nilai median itu lebih representatif menggambarkan ukuran pemusatan datanya. Kemudian ketika data teman-teman itu adalah data kategori, kalau ini min dan median ini digunakan untuk data tipe numerik. Kalau datanya itu kategorik, maka teman-teman lebih disarankan menggunakan yang namanya modus. Kemudian selain dilakukan deteksi outlier, deteksi missing value, kita juga melakukan yang namanya transformasi data. Nah, transformasi data sendiri itu dilakukan ketika kita memang membutuhkan proses transformasi tersebut. Kalau tidak dibutuhkan, ya sudah kita tidak perlu melakukan transformasi data. Biasanya ini dilakukan ketika data yang kita memiliki rentang yang sangat jauh. Misal teman-teman melakukan penelitian yang mana penelitian tersebut ada beberapa variabel prediktor, ya kan? Variabel prediktornya ada 3. Kemudian salah satu variabel prediktornya itu memiliki satuan jutaan rupiah, kemudian yang satu lagi memiliki satuan desimal. Itu kan rentang antara desimal dan jutaan rupiah kan sangat jauh, sehingga dilakukan yang namanya normalisasi data, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu data storing. Jadi data yang sudah siap untuk kita olah dari raw data tersebut kan kita proses pre-processing. Setelah pre-processing maka kita mendapatkan data yang clean atau data yang bersih. Atau bisa juga kita sebut sebagai formatted data. Nah, data tersebut kita simpan dalam data warehouse. Nah, proses menyimpannya ini kita bisa memanfaatkan beberapa teknologi, di antaranya kita bisa menggunakan yang namanya MySQL, kemudian ada yang namanya Hadoop, kemudian ada yang namanya MongoDB, dan masih banyak lagi data warehousing teknologi yang bisa teman-teman gunakan untuk proses penyimpanan data. Selanjutnya yaitu exploratory data analysis atau eksplorasi data. Jadi eksplorasi data ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pola dan juga gambaran data yang dimiliki, dan dalam proses exploratory data analysis ini hanya menggambarkan data yang dikumpulkan dan tidak untuk mengeneralisasi populasi. Jadi ini tujuannya hanya statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif sendiri itu bisa menggunakan yang namanya nilai rata-rata, kemudian nilai median, modus, kuartil, deviasi standar, varians, dan masih banyak lagi nilai
statistik yang bisa kita gunakan. Jadi kalau ukuran di statistika deskriptif itu biasanya dibagi menjadi dua. Ada yang namanya ukuran pemusatan dan juga ada ukuran penyebaran. Kalau dari namanya berarti kalau pemusatan berarti ukuran yang kita gunakan dalam merepresentasikan pusat dari data tersebut. Nah, ini kita bisa menggunakan nilai rata-rata atau mean dan juga nilai mediannya. Kemudian untuk ukuran penyebaran data ini biasanya kita bisa menggunakan yang namanya variance atau varian atau deviasi standar. Itu ukuran penyebaran data. Makanya kalau misalkan kita melakukan interpretasi dari varians kan berarti seberapa besar data yang kita miliki itu menyebar eh, menyebar di dalam apa itu namanya? Seberapa besar data kita memiliki penyebaran atau variansi dalam kumpulan data tersebut. Nah, kemudian selain varians, kemudian deviasi standar, kita juga bisa menggunakan visualisasi dengan menggunakan tabel, kemudian bisa menggunakan grafik atau bar chart, line chart, pie chart, scatter plot, dan juga histogram. Kalau bar chart itu kan mungkin teman-teman sudah sering menggunakan untuk bar chart sendiri kan bentuknya hampir sama dengan histogram, tapi dia bisa berdiri sendiri. Kalau misalkan histogram kan chartnya itu menempel. Jadi ini kalau histogram biasanya untuk mengetahui density plotnya atau pola dari eh, data tersebut, kita bisa deteksi apakah data tersebut memiliki suatu distribusi tertentu, itu bisa biasanya menggunakan density plot atau histogram. Kemudian kalau pie chart berarti kan kita membentuk suatu pie, kemudian kita melihat presentasenya seberapa besar. Kemudian kalau line chart berarti chart yang berbentuk garis. Kemudian kalau scatter plot itu berarti yang seperti tadi yang sudah dijelaskan, melihat hubungan antara dua variabel. Kemudian, nah setelah kita melakukan yang namanya data exploratory atau eksplorasi dari data, selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya modeling data. Dari exploratory data tersebut kan kita bisa menentukan ternyata data yang kita miliki itu memiliki karakteristik yang seperti ini, sehingga barulah kita menentukan metode statistik apa yang sesuai dengan kondisi dari data yang kita miliki. Nah, di dalam proses data modeling, biasanya itu kita membagi metodenya menjadi dua macam, yaitu ada yang namanya supervised learning dan juga unsupervised learning. Kalau supervised learning ini biasanya menggunakan metode-metode klasifikasi, kemudian kalau unsupervised learning ini biasanya menggunakan metode clustering atau pengelompokan. Nah, kalau yang forecasting sendiri ini digunakan untuk data-data yang berbentuk time series. Jadi kalau misalkan teman-teman ketahui, data sendiri itu dibagi menjadi tiga macam. Ada yang namanya data cross section, kemudian ada yang namanya data time series, kemudian data panel. Nah, kalau data cross section berarti urutan dari data tersebut bisa kita bolak-balikkan karena memang antar data itu sifatnya independen. Kalau yang data time series, urutannya itu sudah tidak bisa dibolak-balik. Jadi ada periode waktunya. Karena memang antar data satu dengan data yang lainnya itu memiliki dependensi atau memiliki keterkaitan sehingga kita tidak bisa membolak-balik dari urutan data tersebut. Nah, misalkan nih teman-teman itu melakukan penelitian inflasi di tahun 2024. Nah, Pak, di Indonesia, berarti unit penelitiannya kan bisa masing-masing provinsi. Nah, misalkan di sini ada provinsi Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, dan seterusnya. Urutan dari provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Kalimantan, dan sebagainya, itu kan bisa kita bolak-balik. Nah, itu kita sebut sebagai data cross-section. Kalau data time series, misalkan inflasi di Indonesia dalam periode waktu 8 tahun, berarti kan katakanlah
periode yang pertama itu 2001. Nah, berarti kan 2001 sampai di 2008 kan. Kalau 8 tahun berarti urutan dari tingkat inflasi di 2001, 2002, 2003 sampai 2008 itu urutannya tidak bisa dibolak-balik. Karena memang antar data itu memiliki yang namanya dependensi atau keterikatan, sehingga kita bisa tidak diperkenankan untuk mengubah urutan dari data tersebut. Nah, kalau data panel sendiri, data panel itu merupakan gabungan dari data cross section dan data time series. Nah, untuk data klasifikasi dan juga data clustering ini biasanya digunakan untuk data jenis cross section. Kalau yang forecasting ini difokuskan untuk data yang berjenis time series. Kalau data panel nanti akan dipelajari di statistika yang lebih lanjut lagi. Nanti ada beberapa metode yang memang dikhususkan hanya untuk data panel. Nah, secara garis besarnya atau secara umumnya kalau data modeling itu ada yang namanya klasifikasi dan clustering atau yang disebut juga sebagai supervised learning dan unsupervised learning. Nah, kalau klasifikasi sendiri ini tujuannya untuk mengklasifikasikan data menjadi beberapa kelas yang mana ini sudah ada targetnya. Nah, target ini telah ditentukan dari awal. Jadi misalkan contohnya teman-teman ingin melakukan analisis klasifikasi pada penderita diabetes berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi outputnya nanti kan pasti akan diketahui targetnya langsung, yaitu orang yang menderita diabetes dan juga orang yang tidak menderita diabetes. Nah, itu kita sebut sebagai metode klasifikasi atau supervised learning. Kalau yang unsupervised atau clustering ini tujuannya untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kategori dan tidak mempunyai target kelompok di awal. Jadi kunci utama dari supervised learning dan unsupervised learning itu terletak pada targetnya. Kalau misalkan mempunyai target, berarti kita sebut sebagai supervised learning. Kalau tidak memiliki target, kita sebut sebagai unsupervised learning. Jadi kita hanya mengelompokkan berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh klaster tersebut atau data tersebut. Biasanya yang di dalam satu klaster itu berarti memiliki karakteristik yang mirip, sedangkan antar klaster itu memiliki karakteristik yang cenderung berbeda. Biasanya nanti akan kita gunakan ukuran untuk menggambarkan kedekatan karakteristik tersebut dengan ukuran-ukuran jarak. Biasanya ada yang kita sebut sebagai jarak Euclidean distance, kemudian ada jarak Manhattan, ada jarak Minkowski, dan ataupun jarak-jarak lainnya yang bisa menggambarkan kedekatan dari suatu objek atau data. Seperti itu. Kemudian untuk forecasting sendiri menggunakan data yang berbasis waktu atau time series. Contohnya misalkan data harga saham, kemudian jumlah pengunjung di suatu bandara ataupun kecepatan angin. Nah, biasanya dari data-data tersebut kita akan melakukan suatu peramalan atau forecast curah hujan, kecepatan angin maupun harga saham tersebut. Gitu. Nah, untuk metode klasifikasi sendiri, sebenarnya banyak sekali pendekatan yang bisa digunakan. Ini merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan oleh peneliti maupun researcher. Jadi untuk proses klasifikasinya bisa kita menggunakan yang namanya analisis diskriminan, kemudian ada yang namanya superfactor machine atau SVM, kemudian ada decision tree, kemudian random forest, dan juga naive bias. Jadi kalau klasifikasi berarti kan tadi kita sudah memiliki targetnya. Nah, bisa teman-teman lihat di plot yang samping kanan. Jadi karena memang targetnya sudah ditentukan, maka langsung akan terkelompok menjadi dua. Kalau tadi kan ada yang kita contohkan, misalkan kita ingin mengetahui klasifikasi dari penderita diabetes, di mana outputnya nanti pasien menderita diabetes atau tidak. Jadi ini langsung difokuskan ke dua kelompok. Kalau yang clustering, berarti kita mengelompokkan datanya itu berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh data tersebut. Misalkan bisa teman-teman lihat di plot yang bawah, itu kan yang gambar awalnya yang belum di clustering itu yang berwarna biru. Nah, kemudian kita kelompokkan berdasarkan karakteristik yang mereka miliki. Nah, karakteristiknya digambarkan dari apa tadi? Dari jarak. Dari jarak sendiri itu bisa menggunakan jarak Euclid, kemudian jarak Manhattan, kemudian jarak Minkowski, dan sebagainya.
Nah, dari situ, dari kedekatan tersebut, maka kita bisa mengelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Nah, kelompoknya ternyata yang terbentuk itu menjadi 3 kelompok atau 3 klaster, di mana ada klaster pertama merupakan direpresentasikan oleh titik-titik berwarna hijau, kemudian klaster yang kedua direpresentasikan titik-titik berwarna biru, dan yang ketiga adalah yang berwarna merah. Nah, metode clustering sendiri itu ada beberapa macam. Nah, yang pertama itu kita sebut partitioning method atau biasa juga disebut sebagai unhierarchical clustering. Nah, pendekatannya itu bisa menggunakan k-means. Kemudian ada juga yang namanya hierarchical clustering. Kemudian ada yang namanya density based clustering atau DB-scan. Nah, selanjutnya untuk metode forecasting. Jadi metode forecasting ini digunakan untuk data-data time series sehingga dia membutuhkan eh, metode tersendiri untuk melakukan pemodelannya. Karena kan kalau yang cross section tadi tidak ada hubungan antar observasi atau yang bersifat independen. Kalau forecasting kan antara observasi memiliki dependensi atau hubungan atau keterikatan. Sehingga untuk melakukan proses modelingnya perlu pendekatan khusus. Nah, pendekatan apa yang bisa kita gunakan itu sebenarnya banyak sekali. Ini salah satu pendekatan klasik yang sering digunakan, yaitu metode autoregressive atau AR. Kemudian bisa juga menggunakan metode moving average atau MA, atau menggabungkan kedua metode tersebut yang kita sebut sebagai ARMA atau autoregressive moving average. Nah, dari proses pemodelan tersebut kita bisa melakukan yang namanya forecast. Nah, kalau teman-teman lihat, biasanya yang berwarna hitam ini merupakan data training, kemudian yang berwarna biru ini merupakan data hasil forecasting. Forecastingnya berdasarkan apa? Berdasarkan hasil dari pemodelan di model training yang berwarna hitam tadi. Seperti itu. Nah, setelah proses pemodelan, tentunya kita perlu yang namanya menginterpretasikan hasil yang kita dapatkan atau interpreting the model, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami oleh stakeholder kita atau orang awam yang memang tidak mempelajari ilmu yang atau proses pemodeling yang sudah kita terapkan, seperti itu. Nah, jadi demikian untuk materi dari Prodi Sains Data, khususnya untuk wawasan di bidang sains data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.